dengan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua hingga akhir zaman. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama kami dalam program Syiar Syariat Islam Membawa Rahmat dalam edisi sore hari ini ya, dengan tema ya sebatas kecaman Zionis Israel semakin biadab. Dan Ustadz Denung saya menyapa pemateri. Saya senantiasa juga tak lupa mengingatkan kepada pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berlupa like jika ada apa sampaikan pertanyaannya di kolom komentar ya, kolom komentar di live YouTube kami gitu. Jangan lupa juga share kepada keluarga, teman dan banyak orang ya, untuk kemudian mendapatkan kebaikan kita semua. Baik, pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sapa dulu kepada pemateri Ustadz Dhani Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya ini kayaknya sehat bugar ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan cuaca yang pada hari ini cukup ekstrim Ustadz ya. Banyak Ya, saudara jaga kita kesehatan. yang sakit ya, Masya Allah. Baik, Ustadz, ini menarik banget nih, apalagi namanya tema yang kita angkat pada sore hari ini terkait dengan sebatas kecaman Zionis Israel semakin biadab. Kalau kita lihat baru-baru terjadi ya penyerangan dari tentara Israel yang masuk ke Masjid Al-Aqsa, menyerang jamaah sholat tarawih, ya, kemudian melakukan hal-hal yang kemudian tidak apalagi namanya memberikan perlakuan tidak baik kepada jamaah Masjid Al-Aqsa pada malam tanggal 5 April, Masya Allah. Ini mungkin saya mengawal diskusi kita pada sore hari ini, mungkin saya minta tanggapan Ustadz nih terkait dengan tema kita pada sore hari ini untuk mengantar diskusi kita ke depannya. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur karena masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan di bulan yang mulia ini, diampunkan segala dosa kita dan dikabulkan segala keinginan dan permohonan kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Ya, para pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya bahwa saat ini di saat kita menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini, kita di Indonesia ini bersama-sama melaksanakan ibadah tarawih, kita berkumpul dengan keluarga kita, ya. Kita berbahagia dengan hidangan buka puasa kita. Tapi yang terjadi sebaliknya di belahan bumi yang lain, saudara-saudara kita di Palestina, itu mereka justru mengalami tindakan yang keji. Mereka dianiaya oleh tentara Israel yang menyerbu ya, Masjid Al-Aqsa. Ketika mereka sedang khusyuk beribadah, justru pada saat itu mereka diserang oleh tentara Israel ini. Nah, bahkan mereka ditembaki,
dilempari granat, ya, granat kejut, ya, kemudian disiram gas air mata, dipukuli bahkan kemudian ada yang diusir dari masjid. Bahkan kita lihat video-video yang beredar itu ada sebagian yang diikat, ya, di dalam Masjidil Aqsa itu kan sebuah tindakan yang biadab, tidak menghormati masyarakat yang sedang ibadah, ya. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang sangat brutal, ya, yang lebih apa istilahnya di atasnya teroris, ya, gitu. Jadi memang ini Israel ini adalah kalau kita katakan teroris, ya dari teroris, ya, karena orang lagi beribadah diserang, bayangkan. Ya, bahkan mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa yang kita muliakan, kita sucikan, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra itu. Dan Masjid Al-Aqsa ini adalah kiblat pertama kaum muslimin. Mereka masuk, ya, dengan menggunakan sepatu laras, ya, sepatu tentara mereka. Ya, tidak membuka sepatu itu, tidak menghormati bagaimana kaum muslimin ketika mereka masuk beribadah di tempat kaki. Itu mereka menggunakan alas kaki. Ya, kita tidak tahu alas kaki itu apakah mereka sudah injak apa gitu kan, kotoran atau apa. Ya mereka masuk saja. Jadi mengotori, tempat yang disucikan oleh umat Islam ini. Dan mereka tidak pandang siapa yang mereka hadapi, anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua. Itu tidak ada kemanusiaan. Jadi tidak ada kata kemanusiaan dalam otak mereka. Itu yang terjadi. Nah, tentu kita sangat miris, ya, apa apa istilahnya, darah kita sebagai seorang muslim ini, darah mujahid kita ini berkobar sebenarnya melihat tindakan yang dilakukan oleh Israel ini. Cuma kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Kita hanya bisa menonton dari jauh, kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa menangis. Itu terjadi. Dan apa yang terjadi juga, kita hanya bisa memberikan kecaman demi kecaman. Bahkan pemimpin negeri-negeri muslim itu hanya, ya, sekedar memberikan kecaman, hanya berbicara, tidak ada gerakan apapun, ya. Bahkan di balik itu semua, pemimpin-pemimpin negeri muslim itu mereka justru melakukan kerjasama, bergandeng tangan dengan negara Zionis Israel itu. Itu yang dilakukan. Misalnya, ya, Turki, ya, itu tahun lalu meningkatkan hubungan dagangnya dengan Israel dengan menambah ekspor mereka. Kemudian Arab Saudi dan Indonesia juga menjadi mitra dagang Israel. Indonesia menjadi mitra dagang Israel. Negeri-negeri Muslim misalnya seperti Uni Emirat Arab, ya, kemudian Maroko, Mesir, Sudan, Bahrain, Yordan, ya, itu juga malah menormalisasi hubungan mereka dengan hubungan diplomatik mereka dengan Israel. Nah, bukankah ini apa ya istilahnya sebagai bentuk sikap yang tidak amanah, ya, atau sebuah bentuk pengkhianatan, ya, eh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan penjelasan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, ya, dan jangan pula mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian tahu itu. Nah, bukan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Umay tawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai kawan bagi kalian. Sebagian mereka adalah kawan bagi sebagian yang lain. Siapa saja di antara kalian menjadikan mereka mau kaburkan. Jadi apalagi kalau firman Allah yang sudah jelas saja kemudian mau dikaburkan, apalagi yang mereka bisa lakukan, ya apa saja mereka bisa lakukan. Nah, tentu kita sebagai uh, apa istilahnya seorang Muslim, ya harus punya sikap. Apalagi kalau sebagai pemimpin negeri Muslim, dia harus punya sikap bahwa Israel tidak bisa dia hanya dihadapi dengan kecaman, karena semakin hari semakin brutal, semakin hari semakin membabi buta, ya, dan banyak yang menjadi korban. Kan kalau kita lihat catatan-catatan dari aktivis-aktivis hak asasi manusia itu kan menunjukkan begitu banyak korban yang berjatuhan dari orang-orang Palestina. Nah itu.
Nah, oleh karena itu sebagai seorang muslim perlu kita tahu ya bahwa tidak boleh kita menjalin hubungan dengan Israel itu. Kenapa? Karena jelas ya secara hukum bahwa Israel itu adalah negara kafir harbi fi'lan. Artinya kafir harbi fi'lan itu adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin secara nyata. Dia perangi secara nyata. Terjadi. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah tidak akan diam ya, tidak akan berhubungan secara diplomatik dengan orang-orang Yahudi di masa lalu yang menyerang kaum muslimin. Ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, seharusnya kita mengikuti Rasulullah. Tidak menjalin hubungan diplomatik dengan orang-orang Yahudi, apalagi yang menyerang kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Yaitu kan ada negara kafir harbi hukman secara hukum saja ya. Dia belum melakukan penyerangan. Ada juga kafir harbi fi'lan. Nah, fi'lan itu dia yang langsung menyerang. Nah, di mana secara nyata telah memerangi kaum muslimin. Dan kita lihat bentuk kebiadaban dan kebrutalan kebencian Israel terhadap kaum muslimin itu sudah begitu nampak, sudah begitu terbuka. Ya. Jadi alasan apa lagi ya kita mau uraikan ya untuk kemudian tidak berhubungan dengan Israel ini. Dan kita tidak boleh bergandengan tangan dengan mereka. Justru yang harus kita lakukan adalah melakukan dina yaqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas. Al-Baqarah 190. Jadi masa ini kita mau diam gitu kan? Kita diam saja ketika ada saudara-saudara kita yang kemudian diperlakukan seperti itu, atau kira-kira secara nyata misalnya ketika kita ini ada tetangga kita yang kemudian dimasuki oleh pencuri, lalu tetangga kita diikat, dipukuli oleh pencuri itu, diambil barang-barangnya, kemudian kita cuma menyatakan, bantu tahu itu tetangga tak makanan. Logis, ya, sama ini dengan Israel. Kita lihat dan dipertontonkan bahwa bagaimana kondisi kaum muslimin di sana. Diserang, disiksa, ya. Macam-macam ya tindakan Israel itu, tapi kita seolah-olah diam saja. Nah, seharusnya ya yang kita lakukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Baqarah 191. Nah, kenapa kita lakukan itu? Karena mereka telah merebut tanah umat Islam itu. Dan balasannya adalah ya kita harus mengusir mereka dari tanah tersebut. Dan tentu tidak bisa kita sebagai individu yang melakukan, itu harus pada level negara. Para pemimpin-pemimpin dunia Islam itu harus bertindak, tidak bisa diam saja. Ya, yang mana mereka lebih prioritaskan, apakah akidah Islam mereka, ukhuwah di antara sesama muslim, atau justru kerjasama ekonomi mereka dengan negara penjajah. Itu jadi persoalan. Nah, ya. Nah, baik, jadi para pemirsa Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW pun telah memberikan keterangan ya, kepada kita semua bahwa al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Bahwa antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah mereka bersaudara. Maka tidak boleh kita menzolimi saudara muslim kita. Apalagi kemudian menelantarkan mereka, membiarkan mereka diperlakukan tidak adil oleh musuh-musuh kita. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu tentu kita pahami juga bahwa persoalan Palestina ini adalah persoalan bukan semata-mata persoalan politik ya, tapi memang ada nilai agama di dalam. Kenapa? Karena Palestina itu sebenarnya kalau kita tinjau lebih dalam, lebih jauh ya, dia sebenarnya tanah kharijiyah milik kaum muslimin. Di mana ketika itu ya ada perjanjian
ya antara Umar ya, dengan Petrus Sophronius yang menjadi uskup agung di Palestina ketika itu. Itu disebut dengan Al-Ahdul Umariyah, perjanjian Umar. Ya. Nah, itu pada tahun 637 Masehi, di mana poin perjanjiannya adalah tidak mengizinkan kaum Yahudi lewat dan bermalam di Yerusalem. Dan mereka juga dilarang tinggal bersama warga Nasrani, itu atas permintaan kaum Nasrani di Yerusalem. Itu perjanjiannya. Nah, dan itu perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang sebenarnya. Artinya memang tidak layak ya orang-orang Yahudi itu untuk memasuki wilayah Palestina itu, dan itu juga sudah dilakukan oleh uh, apa pemimpin dunia Islam dulu di masa Khalifah Sultan Abdul Hamid ya, Sultan Abdul Hamid kedua, ketika ada sebuah negeri, sebuah gerakan Zionis ya, sebuah gerakan Zionis Israel yang dipimpin oleh Theodor Herzl ketika itu. Terjadi penyerangan gitu, penyerangan, dan di bulan Ramadan. Ya, meskipun ada upaya untuk uh, membantu dari sisi yang harus dilakukan bagi pemimpin dunia Islam adalah yang mengarahkan Palestina itu yang memang tidak bisa ke sana. Ya, tentu pertama kita mendoakan saudara-saudara kita doakan. Karena bukan semata-mata persoalan Palestina, tapi itu persoalan umat Islam. Itu kita sampaikan. Sehingga girah umat Islam itu untuk menggiring persoalan Palestina ini menjadi persoalan semata-mata Palestina ansih gitu kan. Bukan persoalan yang berkaitan dengan, kita perlu tahu bahwa Palestina itu kan negeri para nabi juga gitu. Banyak itu kita sebagai kaum muslimin harus berupaya untuk selalu mendakwahkan kepada para pemimpin mereka ya tentang penting membela, karena ada seorang wanita muslimah ya yang disingkap jilbabnya ya oleh orang-orang Yahudi kalau tidak salah ya di masa Khalifah uh, Al-Mu'tasim, Khalifah di Bani Abbasiyah ya. Langsung kan Khalifah itu hanya karena seorang wanita muslimah yang diganggu ya, lalu mengerahkan tentaranya untuk menyerang orang yang mengganggunya. Ini kan sebuah sikap yang luar biasa gitu. Jadi begitulah bentuk perlindungan pemimpin umat Islam ya. Seharusnya ya, kalau merasa dia katakan itu pemimpin umat Islam, melindungi kehormatan kaum muslimin, bahkan membela mereka dan melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah ya atau menyerang orang-orang yang melakukan penghinaan. Jadi seharusnya seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya, kita harus pahamkan kepada umat bahwa sekarang memang ya kita tidak punya payung dunia Islam ya, yang institusi politik kaum muslim itu tidak ada, yang dulu itu memang menjadi junnah. Apa itu, sebagaimana Nabi mengatakan, innal imamu junnah, innal imama junnah, sesungguhnya imam perisai, maksudnya imam itulah khalifah, dia junnah. Perisai apa ya, yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi, di mana ya mereka berperang uh, di belakangnya dan berlindung dari di belakangnya pula. Baru-baru ya, bukan 1-2 tahun, tapi sudah puluhan tahun terjadi penjajahan ini. Dan kalau kita lihat populasi di dunia ini gitu, yang menjadi pertanyaan pada hari ini, kalau kita melihat dari kondisi ini gitu kan, pada hari ini kan belum ada yang lagi namanya fakta. Kita lihat pada hari ini itu tidak ada yang memperlihatkan perlawanan secara realnya gitu kepada negara. Ini menurut Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz ini terkait hal tersebut? Ya, saya kira begini ya, bahwa eh, perang itu kan tidak bisa dihadapi dengan senjata, tidak bisa dihadapi dengan omongan, tapi juga dengan senjata juga. Kalau kita lihat potensi tentara muslim di seluruh dunia itu kan, kalau tidak salah ya, saya baca beberapa tahun yang lalu itu, ada sekitar 40 juta tentara potensinya. Ya. Saya kira itu sangat potensial ya.
kalau itu untuk membela kepentingan kaum muslimin. Cuman pertanyaannya apakah memang dan seandainya itu dilakukan maka itu luar biasa, bahkan pahalanya besar sekali kan. Rasulullah SAW saya menyatakan mauquf sa'atan fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadr 'indal hajaril aswad. Jadi berjaga-jaga 1 jam di medan perang fisabilillah, ya, itu lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad. Bayangkan. Jadi ternyata ada amalan yang lebih tinggi pahalanya dibandingkan kita mendapatkan Lailatul Qadar ibadah di malamnya di Hajar Aswad. Bayang, di dekat Hajar itu, Hajar Aswad kan tempat kalau kita berdoa itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al Baihaqi. Ternyata apa amalannya tadi berjaga-jaga di perbatasan dalam rangka eh, di medan perang fisabilillah. Begitu. Nah, saya kira kalau dulu kita lihat tentara-tentara Muslim ya, khususnya di masa-masa Khilafah Utsmani itu, ya memang mereka itu dididik secara istilahnya secara disiplin dan diberikan pemahaman-pemahaman tentang jihad fisabilillah. Sehingga dulu ya kalau kita lihat tentara-tentara Muslim itu kan mereka ada sebuah pameo istilahnya, ada sebuah image di kalangan musuh bahwa tentara Islam itu tidak bisa dikalahkan. Karena memang mereka itu ketika sudah berjihad itu memang mereka mencari mati kan. Sebagaimana misalnya di masa pembebasan apa nih ya, penaklukan Irak kalau tidak salah ya. Ketika yang menjadi panglima perang kalau tidak salah itu Khalid bin Walid kalau tidak salah ya. Saya lupa, nanti bisa dicek kembali. Apa yang dikatakan kepada Hurmuz ya, pemimpin panglima perang di Irak itu dikatakan, kalau kamu tidak selanya selanya saya sudah datang bersama sebuah pasukan yang mereka itu mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Itu kata Khalid bin Walid. Sehingga gemetar langsung Hurmuz itu kan. Jadi memang tentara-tentara umat Islam kalau kita lihat dulu mereka memang ya mencintai kematian ya dibandingkan tentara-tentara kafir itu yang mencintai kehidupan. Nah, itu yang sekarang saat ini mungkin tidak begitu tertanam ya di tubuh kaum muslimin. Artinya bukan kita istilahnya mencari mati, bukan. Ya. Maksudnya, artinya dalam perang memang ya kita mencari mati maksudnya karena apa? Karena balasannya surga. Memang secara apa fisabilillah ya. Nah, kalau dulu begitu. Nah, eh, dalam hidup keseharian kan kaum muslimin itu memang ketaatan mereka kepada Allah sangat tinggi gitu. Sehingga apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka peroleh ya itu semata-mata ya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak pernah takut dalam kondisi apapun. Jadi musuh itu tidak pernah mereka cari, tapi kalau ada musuh ya tidak lari ya. Itu yang prinsipnya kaum muslimin. Itu dulu ya. Nah, Dato kalau sekarang bagaimana modelnya? Apalagi memang ada upaya-upaya untuk mengaburkan pemahaman-pemahaman umat itu ya. Banyak orang-orang yang kemudian berusaha mengaburkan pemahaman umat larut-larut. Ya. Nah, kecuali nanti ya kita berharap ya ada pemimpin yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan umat Islam itu, nah, insya Allah. Seperti Khalifah Abdul Hamid II ya, insya Allah Palestina akan kembali bisa aman. Begitu. Jadi menarik sebenarnya isu Palestina ini ya. Karena meskipun dulu kaum muslimin menguasai tanah Palestina, tapi aturan-aturan yang berlaku itu justru aturan yang
memberi lain, khususnya umat Nasrani dan umat Yahudi. Karena ketika itu di Palestina itu kan tiga agama ya, ada Islam, Yahudi, Nasrani. Ya. Tapi kaum muslimin apa istilahnya memberi aturan yang apa yang toleran lah begitu. Baik, Masya Allah ya, atas jawabannya Ustaz. Masih terkait dengan apalagi penjelasan Ustaz tadi bahwa di Palestina ini bukan bukan lagi menjadi isu apa ya, bukan hanya menjadi persoalan negara, tapi memang persoalan agama gitu. Ini ada pertanyaan dari pemirsa dakwah Sulsel ya. Eh, ini kan melihat bahwa di sekeliling Palestina kan banyak negara dan negara kaum muslimin yang dikuasai oleh kaum muslimin gitu. Ya, kenapa kenapa tidak ada yang kemudian mampu menggerakkan pasukan gitu untuk membantu Palestina ya, yang pada hari ini itu kita lihat bahwa ternyata dengan nyata gitu memberikan keperlakuan tidak baik gitu, perlakuan yang keji kepada kaum muslimin di sana. Jangankan perlakuan keji kepada kepada orang dewasa, bahkan mereka tidak memandang bulu terkait dengan umur gitu. Kalau kita melihat dia juga membantai, apalagi namanya perlakuan keji kepada perempuan, kepada anak-anak. Ya kalau kita melihat datanya sudah banyak yang meninggal gitu atas agresi militer dari Israel ini. Kenapa kira-kira tidak ada negara yang kemudian mampu memberikan atau kemudian mengkomandoi pasukannya untuk kemudian membantu Palestina? Dan kemudian pertanyaan terkait juga, apakah memang Palestina tersebut ini nggak ada pasukannya, nggak ada militernya, sehingga ada pembelaan ketika ketika rakyatnya itu ditindas ya, kemudian dilakukan perlakuan tidak baik dengan Israel. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, pertama kenapa tidak ada upaya strategis atau serangan militer ya dilakukan oleh negara pemimpin-pemimpin dunia Islam. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka. Ya. Yang jelas bahwa biasanya itu ya ketika istilahnya sudah ada kerjasama ekonomi, akan sulit memang untuk melakukan pembelaan karena takut ekonomi terganggu, gitu biasanya begitu. Ya. Jadi kalau uh, sudah ada hubungan bisnis, itu susah itu. Kalau sudah ada hubungan bisnis, apalagi tidak mau itu bisnis terganggu, ya. Kita kadang-kadang ya mengiyakan saja apa yang dilakukan oleh mitra bisnis kita, meskipun yang mungkin dilakukan itu salah gitu. Karena semata-mata supaya jangan sampai bisnis kita terganggu. Nah, itulah mungkin yang menjadi bisa jadi sikap yang eh, sikap yang dimiliki oleh pemimpin dunia Islam ya, karena mereka sudah terlanjur punya kerjasama bisnis dengan Israel, punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Akhirnya kemudian ya mereka menutup mata dari upaya untuk membela kaum muslimin. Saya kira kalau sikap yang diberikan oleh Sultan Abdul Hamid II yang dimiliki oleh pemimpin dunia Islam sekarang, ya maka mereka ya tidak akan tinggal diam. Kan dulu waktu Theodor Herzl dengan gerakan Zionisnya itu mendatangi Khalifah Sultan Abdul Hamid II, menawarkan bantuan, bahkan Sultan Abdul Hamid II dijanjikan diberikan bayaran 35 juta pound sterling ya, dan hutang Khilafah Utsmaniyah ketika itu 150 juta pound sterling akan dibayar lunas oleh Israel ya, oleh Zionis ya. Tapi Khalifah ketika itu tidak mau. Apa yang dikatakan oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II? Silakan, kamu simpan saja kekayaan kamu, wahai orang-orang Israel. Saya tidak butuh itu semua. Negeri ini bukan milik saya. Ini milik kaum muslimin. Selama saya menjadi khalifah, saya tidak akan biarkan. Itu. Dan beliau katakan, hutang itu bukan sesuatu yang hina. Ya. Hutang itu biasa saja. Ya.
Jadi seharusnya begitu, yang sikap, kalau sikap yang dimiliki oleh Ustaz Abdul Hamid juga dimiliki oleh para pemimpin dunia Islam. Dia tidak mau bekerja sama dengan orang-orang yang justru memerangi umat Islam. Tapi kan ini kan justru kerjasama ya. Eh, Sehingga sulit memang. Kalau kita hidup dari situ, melakukan kritik kan begitu susah itu. Ya, sama saja kalau kita misalnya kerja di sebuah instansi, ya. Di instansi itu banyak terjadi penyimpangan. Nah, kita kerja di situ. Susah itu kita mengkritik. Bahkan kita kadang-kadang membela terus kan begitu. Kenapa? Karena kita makan dari situ. Susah itu kan. Kita sudah diharapkan. Itulah tadi, saya cuma bermimpi mudah-mudahan kita punya pemimpin seperti Al-Mu'tasim, ya, seperti Khalifah Umar bin Khattab, yang mereka akan membela, ya, kepentingan dan melindungi kaum muslimin. Dia sebagai junnah, sebagai perisai. Saya cuma bermimpi ke situ. Mudah-mudahan mengatakan ya bahwa tidak sempurna keimanan seseorang sebelum mereka mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Mungkin kalau statementnya satu dan pesannya juga. Padahal. ya, suatu hal yang penting dilakukan sekarang umat Islam, ya, yang tetap harus dilakukan adalah aktivitas dakwah, ya. Dakwah untuk apa? Untuk mana dakwah ini ya memang tujuannya untuk agar nanti masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin bisa terselesaikan, tercapai, ya. Ya, kalau memang umat Islam itu punya pemimpin yang bisa mengemban Islam secara kafah, dia akan menjadi junnah, dia akan menjadi penggencarkan, ya, persoalan Palestina ini. Saya kira itu. Baik, syukron jazakallah khair atas waktunya Sat. Semoga menjadi amal jariah dan tetap sehat Sat. Amin, Uh, amin, rabbal alamin. untuk menghabisi atau menjalani ibadah puasa ya di bulan Ramadan ini. Baik, Amin, ya pemirsa rabbal dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan Ustadz tadi ya. Hal yang mungkin penting yang kemudian kita menjadikan pemahaman bagi kita semua bahwa sikap yang kita harus lakukan pada hari ini untuk saudara kita kaum muslimin, diam bukan menjadi solusi gitu, bukan menjadi pilihan bagi kita kaum muslimin. Apa yang kita lakukan mendoakan mereka ya agar senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mendakwakan agar kemudian kaum muslimin ya kemudian komentar dalam setiap kota dan kepada orang-orang yang kita cintai untuk mendapatkan kebaikan apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua ya. Syukur jazakallah khair Ustaz atas waktunya yang disisikan pada sore hari ini. Baik, saya akhiri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.